Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Sution. Saya calon putra angkatan 11 Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada sekolah-sekolah saya sendiri di SD Negeri 1 Labuan. Saya mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Bapak sekolah kami, yaitu Bapak Farudin SPD. Di sini kita langsung saja melakukan wawancara. Nah, selamat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ini Pak, ini saya ada tugas mewawancarai kita. Siap bersedia. Baik Pak. Ini Pak, pertanyaan yang pertama. Selama ini Pak, Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral itu, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi? Pertama kan cara mengidentifikasinya tentunya dari kondisi laporannya, bagaimana kondisi fisik, bagaimana laporan itu, bagaimana pengamatan kita baru kita ambil kesimpulan bahwa termasuk dalam kasus kita cari dulu informasi, iya, cari tahu dulu informasi. informasi bisa informasi tapi yang jelas dari dalam sekolah berasal dari siswa, guru, dan tidak tertutup kemungkinan informasi berasal dari orang tua. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini Iya, Pak. Selama ini Bapak menjalankan kan pengambilan keputusan di sekolah. Kemudian selama ini kasus-kasus di mana Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak. Kemudian ada juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? tentunya untuk mengambil keputusannya dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi mereka yang terlibat dalam kasus ini. Setelah kita melihat segala macam, kita cari informasi masukan dari baik dari siswa, dari guru dan segala macam. Tapi yang paling kita tekankan adalah bagaimana informasi dari kan bisa saja informasi dari siswa atau dari orang tua itu tidak benar. Kita lihat kondisinya, setelah kita lihat macam mana berjalan kasusnya, baru kita ambil keputusan sesuai dengan kondisi dan kita usahakan mengambil keputusan ini sehat dulu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira langkah-langkah seperti apa yang bisa Bapak lakukan sekarang? Tentunya langkah-langkahnya setelah kita identifikasi kasus-kasus tadi, baru berikutnya kita ambil langkah-langkah yang jelas kebijaksanaan yang bijaksana sehingga siapapun yang menerima keputusan itu tidak ada istilah hati bisa menerima dengan lapang. Karena macam mana pun juga kalau misalnya seorang guru itu merasa tidak enak terhadap siswa di lokal, tidak enak terhadap orang tua, ini kan menjadi bebannya dalam mengajar. Maka kita mengambil keputusan yang baik, si guru tidak merasa kan, siswa juga menerima, orang tua juga bisa menerima. Keadilan itu harus Ada keadilan. Kemudian ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau yang efektif sebenarnya ya kita sebagai seorang pendidik, kebetulan diberi kepercayaan manajemennya kan begitu, maka hal-hal yang efektif yang pertama harus identifikasi. Setelah identifikasi, karena bisa saja misalnya ada kasus itu salah pelaporannya kepada kepala sekolah, maka kepala sekolah harus turun ke bawah mencari informasi, mengidentifikasinya dari sumber-sumber yang benar, baru setelah itu kita ambil keputusan. Bila perlu kita libatkan rapat guru sesuai dengan besar kecil kasus. Dimusyawarahkan dulu ya Pak. Betul. Itulah yang efektif gitu ya, Pak. Betul. Jadi semua terlibat di dalam. Kemudian Pak, ini Pak, selama ini kan Pak, hal-hal merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu, kira-kira ada nggak tantangan dalam mengambil sebuah keputusan? Sebenarnya tantangan pasti ada. Ketika misalnya kita berjumpa dengan orang yang dekat dengan kita, sementara pada kesempatan kita harus berada pada posisi yang salah, ini kan tantangan besar. Maka tak mau kita sebagai seorang pimpinan harus menegakkan kebenaran, walaupun misalnya dari orang dekat kita, keluarga kita, ya kalau salah tetap kita bilang salah. Walaupun misalnya guru kita yang salah tetap kita salahkan, tapi tidak sama kita menyalahkan guru dengan kita adakan yang namanya kita salahkan tapi dari segi adanya pembinaan dalam hal itu. Itulah tantangannya Pak. Iya, itu tantangannya. Jadi ini Pak, kira-kira ini ada nggak sebuah
tata kelola atau jadwal dalam penyelesaian kasus yang tadi Bapak ceritakan? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan mengambil keputusan itu di tempat itu, atau ada jadwal atau ada prosedur yang lain? Bagaimana? Itu tergantung pada Pak besar kasusnya itu Pak. Kalau hanya misalnya kita lihat dulu kondisi kasus macam mana, bisa nggak selesaikan di tempat. Misalnya kalau ada siswa yang berantem macam mana kan, masalahnya ya ngapain dipermasalahkan, lama-lama selesaikan di tempat saja kan. Saya kira gitu. Ya. Tapi kalau misalnya, tapi nggak belum pernah terjadi, kalau ada kasus besar, ya kita libatkan semua pihak tadi, dengan harapan tadi ada rasa enak dalam penyelesaian tadi. Kemudian ini Pak, ada nggak Pak seseorang atau siapa yang membantu Bapak untuk mengambil keputusan? Kira ada nggak? Tentunya itu namanya sekolah Pak, nggak mungkin berdiri sendiri kan mau mengambil keputusan. Ya ada yang namanya guru, itu kan mitra namanya, koleha dan segala macam. Mereka tetap kita libatkan. Kita tetap terbuka untuk menerima masukan dari guru demi kebaikan administrasi dan kondisi disiplin sekolah. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang sudah disampaikan, kira-kira ini Pak, pembelajaran apa dan pengalaman apa dalam mengambil? Sebenarnya dengan banyak terjadinya kasus, kita semakin dewasa untuk mengambil keputusan. Karena macam mana pun juga kita kan belajar dari kondisi. Jadi ya, macam saya mengajar dengan pengalaman. Tapi yang jelas dalam hal ini semua dari penyelesaian masalah pendekatan yang paling bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada siswa, kepada orang tua, kepada akhirnya apa di antara orang tua, guru, siswa itu rasanya seperti keluarga sendiri, penyelesaiannya pun bisa. Kalau perlu kita selesaikan, tapi belum pernah terjadi. Bila tidak perlu kita selesaikan, bisa melalui adat, bisa melalui agama, bisa melalui disiplin sekolah. Iya. Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya Oke, selamat malam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Asujan, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini saya akan membuat demonstrasi kontekstual, yang mana saya akan melakukan praktik pengambilan keputusan mewawancarai salah satu kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar kecamatan saya, yaitu saya ditemani oleh Ibu Elda Erita Senaraya SPD. Ibu ini kepala sekolah di SD Negeri 1154 Iya. Baiklah, langsung saja kita akan wawancarai ini tentang praktek pengambilan keputusan. Selamat pagi Bu. Ya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi Tuhan. Ini Bu, saya ada tugas berpenggerak wawancara ini Pak. Karena tugas ini Ibu lah salah satunya kepala sekolah yang saya dengar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kira-kira Ibu bersedia? Ya, siap. Ini Bu, yang pertama pertanyaannya. Selama ini bagaimana kira-kira Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Oh, baik Pak. Tentunya ketika saya menghadapi sebuah kasus, ketika itu merupakan dilema etika, saya harus mempertimbangkan apakah di sana ada rasa keadilan, ada pengujian publikasi dan lain hal. Dan ketika saya mengidentifikasi itu merupakan rujukan moral, tentunya itu adalah sebuah kesalahan dan saya mungkin akan mengambil keputusan yang cepat untuk segera diselesaikan. Baik sekali ya. Berarti harus kita identifikasi dulu masalah-masalahnya, itu baru kita ambil keputusan. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Iya, baik ya. Ketika dia mengandung sama-sama benar, saya pastinya
mempertimbangkan kebenaran ini, apakah itu merupakan untuk kebaikan yang ada di sekolah yang saya pimpin, kemudian apakah itu sudah mengandung nilai-nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan ke depan untuk jangka panjang yang akan kita hadapi selanjutnya. Karena ketika kita mengambil sebuah keputusan, tidak hanya kita ambil opsinya di hari itu saja, tapi bagaimana untuk jangka panjangnya. Ketika itu benar dan kemudian kita bisa bertanggung jawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan, itu akan saya ambil keputusan itu, tentunya mempertimbangkan segala macam nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam. Kemudian Bu, ini yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, tentunya saya melakukan langkah pertama, saya akan mengadakan uji legal apakah itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian saya juga uji regulasi. Nah, regulasi tentunya apakah itu sesuai regulasi dari pemerintah ya, atau regulasi yang sudah dilaksanakan dalam sebuah instansi tersebut, bahkan sampai ke yang tinggi. Kemudian saya juga melakukan uji intuisi dan uji publikasi. Begitu kira-kira. Itu langkah-langkah yang Nah, satu lagi, apakah itu termasuk panutan? baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Ketika tadi kita menceritakan ada paradigma benar lawan benar atau itu mengandung nilai kebajikan, saya juga harus mempertimbangkan individu lawan kelompok. Kemudian apakah itu sudah merupakan ada tentunya ada rasa keadilan atau rasa belas kasihan. Tentunya saya tidak hanya mempertimbangkan belas kasihan, saya juga harus mempertimbangkan rasa keadilan. Kemudian seperti tadi juga saya ungkapkan, saya harus memikirkan apakah ketika saya mengambil ini ada pengaruhnya adalah untuk jangka panjang yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jawaban untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa gitu Bapak Ibu jalankan? Ketika itu merupakan kasus dilema etika, tentunya saya melibatkan rekan kerja atau stakeholder pemangku kepentingan yang ada dalam yang bersangkutan dalam kasus dilema etika tersebut. Jadi tentunya ketika saya sudah melibatkan banyak pemikiran-pemikiran yang akan saya saring, dan tentunya tidak pada hari itu saja, kecuali ketika dilema etika itu memang hal yang sangat mudah bisa diambil keputusan pada saat itu, oke, fine, saya ambil. Tapi namun ketika base-nya itu agak rumit atau perlu dipertimbangkan, saya tentunya memanggil atau melibat sertakan teman-teman atau rekan sejawat. Bahkan ketika itu membutuhkan tokoh masyarakat, tentunya saya akan libatkan itu. Ya, dulu ya, jangan langsung diambil keputusan. Iya. Tapi kalau keputusannya itu mudah Ya, bisa saja ya, benar, ya kan? Baik, pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, seseorang atau faktor tentunya ada. Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri, ya kan? And then nobody perfect in the world, ya kan? Gak ada yang sempurna di dunia ini. Tentunya kita harus melibatkan aktor. Ketika kita merasa yang kita ambil itu sudah benar, tetapi ketika kita memperoleh pemikiran-pemikiran dari rekan-rekan, ya, dari tokoh masyarakat atau bahkan dari pemerintahan, ketika kasusnya sudah hal yang hype gitu kan, ya itu tentunya saya melibatkannya untuk membantu saya. Ya, ketika itu saya butuhkan. Namun ketika saya bisa memutuskan sendiri dan saya sudah memikirkan nilai kebajikan, jangka panjang saya seperti apa, saya tidak perlu. Namun ketika itu
memang harus saya butuhkan ya, saya melibatkan. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Ya, tentunya dalam pengambilan dilema etika ini kita tidak boleh untuk terlalu emosional dalam menghadapi kasus-kasus yang kita hadapi. Karena apa? Mungkin saja seperti ini Pak Amin, Bapak adalah sebagai guru penggerak dan laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu memiliki egois yang tinggi. Ya. Namun ketika ada sebuah kasus, kita lebih baik menghela nafas dulu. Kita pikirkan dulu. Nah, apa langkah apa yang harus kita ambil? Tidak boleh langsung putuskan. Ketika itu memang memerlukan penanganan yang sempurna, kita tidak langsung memutuskan. Dan ketika ada kasus langsung itu bahkan akan merusak hubungan kita. Mungkin ketika kita dengan guru akan merusak hubungan kita dengan guru. Nah, tentunya kita harus, Amin juga sudah belajar pengelolaan sosial emosional. Iya. Nah, itu Bapak sudah diajarkan dengan manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan bersosial. Tentunya Bapak sudah mempelajari hal itu. Nah, jadi Bapak juga harus menekankan itu di dalamnya supaya Bapak dapat mengambil pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan baik dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu, itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bu. Sukses ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Nasution, calon guru pemula 11 dari Kepala. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMP Ridho Panigolan. Ibu ini bernama Bu Mas SPD. Saya akan mengenai beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan SD. Ini ada pertanyaan saya yang pertama, selama ini Ibu dapat melihat kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun baiklah Bapak, saya mendukung ya, sekali dan terima kasih juga sudah berkunjung ke sekolah yang sangat kita cintai ini. Kalau tadi ulang pertanyaannya Pak sekali lagi, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau dilema moral, yang mana dilema etika ini benar lawan benar dan sedangkan dilema moral ini benar lawan salah. baiklah. Pertama masalah moral lagi ya. Kalau masalah moral, artinya di sini Bapak mau pertanyakan saya, kalau ada sesuatu yang terjadi itu kan di sekolah saya antara murid dan guru, atau antara guru dengan guru, atau antara guru dengan kepala sekolah, ya kan, sebagai seorang pendidik kita, yang pertama kan guru-guru itu adalah tempat bertanya, ya kan, tempat menuntut ilmu. Nah, contoh kalau ada anak-anak di dalam lokal yang kurang, yang pada tempatnya masalah kelakuan, moral, saya rasa itulah yang lebih utama dulu dipentingkan. Ajaran dan pengajaran dalam lokal, artinya dia tidak perlu terlalu kita nomor satukan kepintaran, tapi yang perlu adalah moral dan etika, ya kan. Kalau sudah dia bermoral dan beretika berarti dia sudah beragama, ya kan. Pendidikan itu sangat penting ya, tapi tanpa moral dan etika, tanpa tata krama, itu semua buyar, ya kan. Yang nomor satu kita utamakan anak-anak kita itu berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada Ustaz bangsa, juga percaya kepada Tuhan. Baik. Kemudian ini yang pertanyaan yang kedua, selama ini Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah. Yang pertama ini pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kira-kira di mana?
Bapak Ibu, sebagai seorang pimpinan saya harus juga guru loyal kepada pimpinan. Pimpinan itu juga harus tidak memiliki kasih terhadap guru. Apabila ada dilema, ada problem, ada masalah antara guru dan guru, disitulah kita sebagai seorang yang dituakan di sekolah ini, kita harus berani mengatakan yang salah, harus berani mengatakan yang benar. Dan keputusannya musyawarah. Karena musyawarah itu membawa satu mufakat, maka terjadilah di sekolah itu saling menyayangi. Kemudian Bu, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, baik. Saya sebagai kepala sekolah harus dulu menjadi panutan, harus menjadi contoh terlebih dahulu kepada bawahan saya, terutama guru-guru saya kan. Kalau sudah saya jadi panutan, nah contoh mereka itu melakukan yang tidak baik itu pasti berpikir 10 kali. Kalau gurunya menjadi panutan, mereka itu bisa mendidikan balik ke bawah murid-murid. Jadi kita mencontohkan dulu. Contoh harus jadi suri tauladan kita, lalu bisa kita ngomong. Kita tidak bagus etika kita ajarkan bawahan kita untuk baik ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Baik, kalau masalah etika, saya rasa dari mulai saya tahun 2017 di sini, guru-guru saya itu jarang sekali lah saya rasa melanggar etika ya kan. Nah, paling jadi sebagai manusia ya tentu ada kesalahan, ada kesilapan, tapi belum dia di zona yang sangat kritis, tidak, masih biasa-biasa saja. Itu pun saya tegur apabila saya lihat tidak baik. Jadi guru itu merespon, ya kan, merespon artinya yang tidak baik itu bukan artinya melakukan kekerasan kepada murid, tidak. Contoh apabila terlambat melonceng, ya kan, nah, terlalu lama membunyikan lonceng juga, itu ya saya tegur. Saya to the point kepada anggota. Kalau salah saya panggil. Artinya setelah itu maka semua berubah. Jadi sekarang guru saya dengan 7 sudah sampai di sekolah ini setiap hari tanpa ada gangguan, aman lah. Aman, ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya baiklah, kalau tantangan itu saya rasa semua ada punya tantangan. Tapi sebijak mana kita sebagai pemimpin ya kan menghadapi tantangan itu. Jadi kita jangan berputus asa. Karena yang kita hadapi ini tidak pernah kriminal, ya kan? Guru itu belum pernah melakukan kriminal. Kalau dia contohnya melakukan apa aja tata tertib, contoh terlambat datang, itu yang biasa dulu kan, terlambat datang ya kita harus tanya dia terlambat datang itu gara-gara apa. Nah itu dia. Jadi kalau masih wajar dia terlambat datang, ya kita sebagai manusia juga pernah juga tidak hadir ya kan, sakit, berupa pesta famili, melihat yang meninggal. Jadi sebatas kita masih bisa mengambil keputusan yang terbaik, ya saya rasa kita tegur mereka itu tidak pernah keberatan, ya kan, untuk kebaikan ke depan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kriminal etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Yang selalu saya buat yaitu pertama saya mengadakan rapat. Saya memanggil guru dulu kan. Nah, karena rapat itu dalam 1 bulan itu pasti ada 2 kali. Nah, jadi kalau contohnya saya tidak enak hati atau ada saya rasa yang ganjal atau yang ganjil, ada yang tidak berkenan, saya adakan rapat. Musyawarah dulu. Jadi saya langsung, bukan saya basa-basi, orangnya terus langsung saya tunjuk. Ya, Ibu semalam begini ya, nah, kedepannya harus begini ya, tidak boleh begitu. Untuk satu saya tegur untuk semua. Nah seperti itulah saya, supaya jangan ada saling sakit hati di antara kita. Kalau sudah ada satu guru yang menjadi duri di dalam sekolah ini, hancur sekolahnya. Nah, saya pun tidak bisa juga di sini bertugas tanpa bantuan guru. Kalau saya sendiri di sini tak sanggup saya. Jadi kalau saya musuhi guru ini, berarti saya mau menutup. Iya, menutup artinya menutup keberhasilan saya di sekolah yang sangat bersejarah itu. Ya, kemudian ini selanjutnya, adakah seseorang atau apalah selama ini yang mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan? Baik, di sini ada susunan ya kan.
di setiap sekolah itu kan sebagai saya di sini adalah kepala sekolah sekaligus penasehat ya kan. Ada lagi diangkat di sini sebagai contohnya kalau dia di sekolah itu ada bendaharanya, ada ketuanya, ada bagian ininya ya kan. Jadi yang selalu membantu itu semua nggak satu guru semua guru membantu saya. Kalau ada saya mengalami kesulitan, dilibatkan karena saya biarpun kepala sekolah bukan berarti saya orang yang di sini adalah tiger raja, ya kan, tidak. Nah, bisa juga saya pintar, ada lagi yang lebih pintar dari saya. Bukan berarti saya lebih tua, saya lebih pintar. Yang muda itu pun bisa lebih pintar dari yang tua. Jadi kita semuanya bisa mengambil keputusan dengan terbaik. Berarti kita libatkan juga Libatkan, iya sekeliling kita. Iya. Baik, pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu maupun kamu ambil keputusan Ya, baiklah. Pengalaman saya, ya, kalau menurut prinsip saya ini di sini kepala sekolah, ada di sini anggota saya, ya. Kalau ada satu permasalahan dan yang rumit sekalipun, tapi kalau kita bawa dia dengan sabar, tahu akal, ya kan, kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya pekerjaan kita itu akan sukses. Tapi kalau kita menganggap kita di sini Hitler, raja yang bisa mengambil keputusan tanpa sepengetahuan guru, tanpa melibatkan guru bermusyawarah, tentu kita pekerjaan kita yakinlah tidak akan berhasil. Yakin, walaupun kita di sini Hitler sebagai raja, tapi kita tidak mengambil artinya itu kalau itu contoh kalau rapat ya Bu, tunjuk tangan Bu, bisa saya mengasih satu kesempatan, bisa saya dikasih kesempatan untuk mengasih satu itu wejangan lah kalau Ibu terima tentang yang baik. Jadi kita harus ambil yang baik. Masukan dari guru itu harus kita tampung semua. Kita jadikan itu jadi satu kumpulan, mana yang bisa kita contoh dari guru ini, mana yang tidak baik kita buang, mana yang baik kita ambil. Nah, maka terjadilah antara guru dan murid dan guru silaturahmi yang baik. Makanya saya di sini setelah 9 tahun sebelum saya di sini tidak ada pernah di sini diadakan maulid, tidak ada pernah di sini diadakan Natal. Tapi sebagai umat Kristiani saya yang mengimani Tuhan bahwa semua sama, perbedaan itu tidak ada. Warna kulit, agama, suku dan bangsa itu adalah satu bagi saya. Jadi maka saya buat. Kenapa nggak dibuat rupanya maulid? Walaupun kita itu harus dibuat. Karena apa? Dia dan kita itu satu di mata Tuhan. Jadi agama itu bukan menjadi halangan kita untuk mengasihi orang. Itulah ajaran. Agama itu tidak menjadi batas antara saya dengan Bapak untuk berkawan. Ya, jalankan agama Bapak, saya jalankan agama saya. Kita bertemu di jalan, musyawarah, bersepakat, berteman. Dan untuk bapak-bapak yang muda nanti menjadi pemimpin, itulah Bapak. Jangan membeda-bedakan dulu Bapak, ya kan? Jadi sakit nanti yang beragama Islam Bapak cepat datang, sakit yang beragama Kristen Bapak masih oleh saya tidak. Harus cepat juga. Maulid sampai habis saya di situ. Sampai selesai usaha saya di situ. Saya nggak mau, karena yang disembah itu ada Tuhan saya juga, tapi tidak satu jalan Corona. Kita jalan sana, Bapak jalan sini. Tapi nanti kita berjumpa di atas. Surga bukan dua, surga satu. Yakin Bapak itu? Yakin kan? Neraka satu, surga satu. Gak ada surga kami, gak ada surga Bapak. Kita nanti berjumpa. Yang membawa kita nanti ke surga adalah iman kita. Itu aja. Agama di sini Pak, bukan gedung agama, bukan masjid besar, bukan gereja besar. Iman itu di sini. Kalau Bapak bersih di sini, Bapak di sini mempunyai kasih sayang, mempunyai cinta kasih kepada orang, inilah nanti membawa Bapak ke surga. Ya, itulah dari saya, untuk nasihat saya kepada kamu yang muda-muda ini. Ya, biar kamu berhasil ya. Terima kasih Bu atas ya. waktu yang diberikan. Ya sama-sama ya. Jadi ini sekolah saya. Jadi nanti apa yang direkam di situ yang nggak baik buang. Iya. Ya.